Jadi sekarang aku lagi di Sekret UKM dan hari ini aku pengen mewawancarai salah satu musisi yang sangat spektakuler. Nah, kira-kira siapa ya? Yuk ikutin terus. Sekarang aku udah nyampe nih di rumahnya narasumber kita. Beliau ini bernama Anselmus Alan Primavera. Halo Mas Alan. Halo. Gimana kabar Mas? Kabar ya sehat, syukur puji Tuhan sekali. Di Tuhan. Tadi Mas Alan baru pulang dari ngajar atau gimana Mas? Saya ngajar, tadi kebetulan ada lus sama apa namanya PTS ya. Oh iya. PTS itu kayak mid semester, jadi tadi ini tugasnya ngawas, terus kebetulan juga setelah ngawasi ada perlombaan di sekolah gitu aja, terus OTW pulang gitu. Kalau boleh tahu ngajar di mana Mas? Ngajarnya di Saverius Panjang sekarang. Oh, Saverius. Saverius 3 Bandar Lampung gitu. Kalau tenarnya sih sekolah pelabuhan sampai PAM gitu. Saverius Panjang. Agak jauh ya Mas dari Kandis. Justru dekat. Justru dekat. Oh. Sebelumnya malah jauh-jauh. Sebelumnya lebih jauh. Lebih jauh. Di sini ini ya, aku langsung aja nanya sama Mas Alan tentang musik. Di sini aku udah nyiapin beberapa pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, sejak kapan sih Mas Alan ini masuk ke bidang musik gitu, suka musik? Suka musik awalnya. Iya. Musik awalnya tuh dari keluarga ya. Dari kecil disuguhi tongkrongan ya. Dulu tahu namanya keluarga tuh punya bule, Iya. punya apa lagi? Punya om ya. Oh, Kak D. Jadi satu komplek ini kebetulan ini keluarga saya. Dan itu semua main musik, lulusan musik pun ada. Dan pada akhirnya ketika nongkrong itu awal mula saya kepingin itu kelas 3 SD. Umur berapa itu jadi? 9 tahun. 9 tahunan. Jadi ketika itu mereka nongkrong terus nyanyi bareng, kalau nggak salah lagunya Plus Plus yang alangkah senang hatiku, tapi nyanyinya skalanya nongkrong itu. Iya. Duduk di belakang rumah Mbah, nyanyi di bawah pohon, gitaran om saya, bapak saya nyanyi kok bisa pecah suara. Terus di lingkungan sini juga kebetulan banyak lapo. Lagu itu apa? Lapo tua. Oh. Kamu tahu lapo tua kan? Oh iya iya. Ya, yang khas masakan Medan. Nah, itu di situ tuh ketika nyanyi kok mereka kok suaranya kencang-kencang semua, main gitarnya kayaknya sip. Nah, kelas 3 itu pertama kalinya yang punya gitar itu cuma om saya, itu adiknya bapak yang nomor 3. Nah, itu punya gitar, nongkrong, saat itu nongkrong di tongkrongan berikutnya ya. Iya. Kan tetap nyanyi lagi setiap malam minggu tuh jam setengah 7 malam sampai jam 11 biasanya. Nah, ketika nongkrong saya diomong dengan bapak saya waktu itu, yang bikin saya makin greget tuh diomongin, kamu itu laki-laki bisa apa? Kamu itu olahraga nggak bisa, dikasih nama Alan pemain bulu tangkis, dikasih nama Primavera tim sepak bola, nggak ada yang bisa. Kamu bisanya apa? Sakit hati dong. Masih nongkrong kan bapak sama om sama bule, saya pulang ke rumah ngadu sama mama. Iya, namanya anak mama Iya, ya. masih ke anak-anakan. Emosi saat itu ngujat sih, karena kebetulan keras ya, ngomongnya juga kasar. Saat itu pokoknya lihat aja nanti saya akan tunjukin loh kalau saya ini bisa main gitar dan saya akan gitarin kalian semua. Saat itu bentuk band bareng, tapi ya namanya ecek-ecek masih SD lah ya. Oh, iya. Ya gimana lah, ke SD bawa gitar terus, bisanya lagu saat itu Munajat Cinta tahu? Tahu. Nah, ini ya itu pertama kali ngulik lagu itu, belajar kunci gantung main gitar. Gak lama berselang dari itu mulailah nongkrong di pertigaan. Aku udah mulai itu kerjaannya. SD sampai kelas 6 berjalan nongkrong itu batasnya jam 12. Itu SD. SD Set. itu nongkrong terus kerjaannya. Nah, main gitar terus. Saya nggak pernah punya gitar awalnya. Terus
adiknya mama itu di tempat kerjanya ada gitar bekas, dibawa pulang. Saat itu gitar klasik Yamaha, ini gue sebut merek gak apa-apa kali ya. Gue Yamaha C150 apa 183 itu gitar klasik, dibawa pulang dibenerin, necknya itu patah tapi dilem pakai lem kayu. Saat itu gitar lah pertama kali punya gitar itu. Nah, belajar gitar itu kebetulan yang dari Jogja, temennya Om itu tinggalnya di rumah karena kebetulan dia mencari kerja saat itu. Ternyata dia pemain bass. Nah, senang lah main bass nih. Kelas 6 tuh saat itu mulailah main bass karena Om itu punya, temennya Om itu punya bass. Dibawa ke rumah. Saya belajar, lagu pertama yang saya pelajarin Bondan Prakoso. Yang judulnya yang ya bukan yang apa, ekspresikanlah. Nah, itu pertama, itu main bass. Terus SID tau, Superman is Dead. Nah, itu mainlah lagu itu. Tapi dari kelas 3 sampai kelas 6 itu udah banyak yang dipelajarin. Main gitar kayaknya pedes kan, mainnya gini terus kunci gantung bisanya. Gue nggak pernah tahu kunci. Terus taunya dari Om? Ini nggak, dari telinga juga. Dari telinga. Jadi ngelihat orang dengerin, nanti sampai rumah di mana, kayak gitu terus. Lambat laun berangkatlah ke apa ya, gue mau naik SMP ya, gue nongkrongnya makin ekstrim. Jadi berangkatlah ke tempatnya, kan udah setahun 2 tahun itu tinggal di rumah, terus ke Antasari temennya Om itu. Aku tetap main ke sana dan nongkrongnya itu nggak pulang mulai gitu, nggak pulang dan mainlah bass di situ, ngulik, bosen, bunyinya cuma gitu-gitu doang. Naiklah SMP pengalaman pertama kelas 1 itu saya ditunjuk jadi kepala ekskul musik. Gue nggak tahu apaan sih orang, karena dulu buat gue kayak passion banget gitu loh. Gue ke sekolah harus bawa gitar, kalau nggak bawa gitar nggak panggil. Kayak gitu, nggak ada yang tak ikutin selain aku bawa gitar doang. Jadi dulu SMP-nya di 19 ya. Jadi setiap harinya aku bawa gitar dan setiap hari Jumat dikhususkan untuk ekstrakurikuler. Pengalaman itu paling menyenangkan adalah ketika tingkat 2 kan. Tingkat 1, tingkat 2 yang gitar cuma di pojok ruangan, yang nyanyi itu satu beret, itu satu orang. Itu membanggakan. Iya. Kelas 2 saya ikut festival di Taman Budaya tingkat provinsi, itu disuruh lomba vokal grup. Saya megang, suruh instrumenin, bikin aransemen ya, perkusinya itu pakai djembe, terus sama gitar kopong itu 2. Gitarnya saat itu tetap klasik, bukan pakai string. Jadi ketika itu main nomor 2 itu kayaknya makin tertantang. Cerita ke orang tua, apalagi ke bapak, nggak pernah yang namanya dapat apresiasi bagus kayak apa ya. Malah adanya, ini gue ngomong agak frontal ya, kamu ini masih bodoh, kamu tuh belum bisa apa-apa gitu loh. Buat apa kayak gitu? Nyanyi juga masih jelek. Oh, makin ketantang. Berangkatnya itu mulai ikut lebih dalam itu kelas 3 SMP sampai kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA itu kan udah penjurusan, kalau dulu IPA atau IPS tuh. Saat itu ngeband dari SMP kelas 3 sampai kelas 1 mau ke kelas 2 itu saya buta. Saya nggak pernah belajar. Saya gaulnya nakal. Saya apa ya, bukan nakal ya. Ya bisa dibilang nakal, lu tahu nakalnya lagi gimana lah. Deket sama hal yang bejat kayak narkoba gitu-gitu semua ada. Di situ ngebandnya makin ekstrim. Bass itu inspirasinya berangkat ke Bandung. Saat ke Bandung tuh melihat festival di Dago, lihat band ekstrim itu kayak deadcore itu. Kalau bandnya sekarang yang sudah tenar ada Dead Squad, yang gitarisnya ada yang The Backbone yang gondrong, kan itu punya band metal yang nggak jelas. Aku seneng. Pulang ke Lampung saat itu mulailah ngeband festival. Dari kelas 1 saya nggak masuk 3 bulan. Saya 3 bulan nggak masuk sekolah hanya untuk ngeband dispensasi. Alasannya gue pengen latihan band dan di sama kepala sekolah diizinin karena buat nama sekolah. Padahal di luar mah enggak, mustahil gitu loh. Latihan band pagi, band apa latihan pagi? Studio mana buka? Kan latihannya malam, pagi tidur. Hidupnya itu rutinitasnya buruk, nggak pernah gereja,
nggak kenal ya namanya anak muda atau itu nggak taunya cuma teman band. Jadi sekolah ya, misalkan pas musim sekolah nih, kebetulan gue sekolah dalam 3 bulan itu kan berturut-turut kadang kan. Jadi gue datang ke sekolah, dispen pulang, nanti jam 6 sore keluar, pulangnya setengah 5 subuh. Terus tidur sebentar, nanti ke sekolah, dispen lagi gitu terus. Tapi malamnya sekitaran jam 7 nanti sampai jam 12 gue wajib latihan band di studio rental gitu kan. Festival pertama di Cafe Babe, realin tanpa aransemen, kok ngeliat band lain kok keras semua, kok kece, frustasi, mulai di situ rusak hidupnya, nambah nggak kenal siapa orang tua pun ya apa ya, nggak pernah gue tegur. Pokoknya makin jadi, pulang itu cuma minta duit, pulang ganti baju minta duit, berangkat lagi setiap harinya gitu. Pada akhirnya nemu titik ya namanya ngeband terus ya. Setelah Cafe Babe, terus di SMA Negeri 7 Muda, Twitter lah ya, festival pelajaran Unsap juga ada, Indra Saburai, Piala Wali Kota saat itu. Tapi aku nggak ikut, band gue aja yang ikut. Saat itu ada menangnya. Setiap Senin kebanggaannya cuma ketika Senin masuk ya upacara. Jadi setiap upacara kalau sekolahnya manggil kami bawa piala dong. Nah itu kayaknya jadi kayak passion banget, dan pada akhirnya main musik itu jadi daya tarik tersendiri untuk apa ya, bukan deketin cewek ya, tapi orang ngeliatnya kayaknya cupu, tapi ketika udah main musik wih ganteng ya gitu. Buat gue gitu, karena enak gitu loh ngobrolnya setelah itu. Pas udah berjalan seperti itu, ditanyain sama orang tua, kamu mau milih band atau orang tua? Kalau mau milih band, mama bapak akan cuci tangan dari hidup mulai hari ini. Padahal besoknya gue festival terakhir di Al-Kausar. Hari itu loh, besoknya festival malam jam 9 diomongin gitu. Hari itu saya tutup jendela, teman saya di teras padahal. Gue hari ini nggak ngeband men, nggak bisa keluar. Tutup pintu, setelah itu teman-teman berangkat. Pagi malah pakai seragam sekolah, harusnya festival jam 8. Datang ke sekolah, keluar dari band. Terus gimana temen-temennya Mas Alan? Dongkol jelas, emosi jelas, kecewa iya, karena saat itu saya megang gitar ya. Iya. Gitarisnya tuh 3 dulu. Gitarisnya 3, kalau yang waktu festival pertamanya saya megang drum. Nah ketika sudah megang gitar itu ternyata putus hubungan gitu kan, nggak selek, tetap teguran, cuma hawanya udah lain. Iya. Gue fokus sekolah tapi frustasi di situ. Sampai pada akhirnya kelas 2 itu mutusin bikin lagu pertama kali untuk perpisahan kelas 3. Yang kelas 3 Iya. gue tampilin ketika perpisahan dulu, nyanyi pakai gitar, dan itu pertama kali saya dibeliin gitar yang kebetulan sekarang nggak di rumah, pergi pinjem. Itu yang nemenin saya sampai pada akhirnya saya frustasi kelas 3 itu udah nggak tahu lagi harus ngapain. Ngeband terakhir di perpisahan. Setelah selesai perjalanan itu di 2014an akhir itu lah, sebelum acara TYD kan setahun itu rapatnya dan persiapannya, gue dipanggil sama Romo, itu yang ubah hidup di situ. Dan itu kayak total, gue berangkat ke Wisma Albertus saat itu depan Saperius Pauman, itu rapat. Omongan yang gue ingat cuma 3 kali dia ngomong, kamu katanya ngeband dulu, kamu bisa nggak bikin lagu? Bisa enggak, belum tahu sih Romo ya, saat itu gitu dia. Bisa enggak, belum tahu Romo, belum pernah nyoba, tapi dulu pernah sih. Bisa enggak, saya bisa Romo, minta berapa? Saat itu sumber minta berapa, 10 besok pun jadi. Saat itu setelah ngomong itu dicap sombong. Oke, sama Romonya dicap itu. Ketika orang rapat juga bilang gitu, saya pulang. Udah, ketika pulang bikin lagu. Gue nggak punya band, gue bikin 10 lagu hari itu juga. Sampai pagi gue pikirin. Setelah rapat itu paginya langsung ke pembina OMK, kebetulan masih ketua OMK ya, langsung ke pembinanya. Setelah itu gue setorin 10 lagu itu dibilang jelek semua. Oh fuck. Gue gak masa emosi lah. Ya kayak mana lagu mentah lo bilang jelek, kan belum jadi ngeband, belum pernah rekaman pikir gue.
Setelah itu singkat cerita gue rekaman pakai HP, gue ngumpulin anak Degaton, ada vokalis namanya Mas Nopan, Oh iya. ada Mbak Veva yang sekarang udah menikah dan punya anak dokter dia, Iya. ada Ipan, Ivan. juga ada di situ. Nah, pada akhirnya gue ngeband di Tanjung Karangnyerde itu pertama kalinya gue terharu. Biasanya kan kalau main musik tujuan gue adalah kita sebagai penghibur, berarti tujuan kita adalah bisa menggerakkan lautan manusia dulu, itu baru prestasinya. Kalau lu cuma gitar di rumah atau main musik di rumah, lu mending pakai headset, dengerin sendiri. Lu tujuannya apa? Buat penikmat sendiri. Nah, konsumsi pribadi dong gitu. Ketika itu diwawancarai di depan 3.000 orang. Di situ mama saya datang, tapi bapak saya nggak pernah lihat memang. Bapak saya cuma lihat saya main band itu 1 kali seumur hidupnya. Terus punya perasaan bangga gak bapaknya? Enggak, Enggak juga. biarin. Flat aja. Kayak ya, tapi itu yang selalu motivasi Oh, sih. iya sih. Ketika sudah ngeband itu ya terus berjalan, hitungannya yang skala provinsi, skala nasional, Asia, terus yang world, tapi kalangannya sudah di agama. Gue nggak tahu panggilannya ke situ dan bikin karyanya kebanyakan ke situ. Dan beberapa lagu umum kan senengnya musiknya deathcore ya, deathcore saya kalau main. Jadi sebenarnya kalau main untuk sama teman-teman itu cuma kebutuhan komersil aja, atau kayak di kafe. Kan orang-orang nggak mungkin denger deathcore di kafe, minum kopi malah kesedap, minum hidup. Iya. Gitu. Dah berjalan itu ya udah, sehari ini pun masih aktif. Terakhir karya yang udah disalurkan ya untuk sekolah sendiri, itu untuk bikin jinglenya udah gitu. Panjang ya teman-teman. Nah, itu Ternyata. ceritanya. Berarti kalau aku boleh simpulin, Mas Alan ini kalau ke bidang musik berawal dari ini ya, dari melihat om-omnya yang jago Iya, musik, iya. terus termotivasi dari orang tua mau jadi apa. Iya, betul. Dan Ya. karena Mas Alan udah punya rasa nih di musik, jadi musik ini kayaknya udah bagian hidup gue gitu. Iya. Iya begitu ya. Terus untuk tadi kan ada sedikit nih ya karya yang udah disebutin kayak di Iya. Asia Yode itu, kalau boleh dikasih tahu lagi Mas karya-karyanya yang udah dibuat yang paling top menurut Mas Alan. Kalau yang di ranah agama mungkin yang di Katolik ya, komunitas Katolik, kayak lagunya KMKL. Kayak Kalau kamu ikut itu ada juga di situ. Di Fakultas Kedokteran ada himnenya, itu saat itu collab sama vokalisnya gitu loh, sama anak kedokterannya itu Mbak Veva itu. Saat itu collab dan kebetulan menang kami. Itu jadi lagu sampai hari ini. Lalu kalau yang agama ya lumayan sih, tapi kalau yang kayak paling membanggakan buat saya yang berangkat tingkat nasional itu sih di Manado. Saat itu acaranya itu bisa tur keliling Lampung dan ngeband, dengannya setiap transit lu akan ngeband gitu. Pertama kali ya gue dusun ya, naik alat transportasi yang paling wah buat gue di udara gitu loh, naik pesawat jet lag gitu. Habis itu naik turun panggung, turun pesawat lu semanggung, lu bisa bayangin kayak mana rasanya. Dan itu 5 kali setiap transit kita akan ngeband, dan itu benar-benar pengalaman sih, itu yang paling luar biasa. Dan teman-temannya koneksinya sampai negara sebelah, tetangga itu waktu itu jadi tamu undangan juga, dan di situ ikut acara itu aja. berarti karya-karyanya Mas Alan ini ada ini nggak dokumentasinya gitu? Ada. Ada di mana? Di YouTube. Di YouTube. Nah, ada di YouTube. Mungkin bisa dikasih tahu Mas YouTube-nya. Oke, YouTube-nya namanya Anselmus Alan Primavera, sama kayak nama aslinya. Oh gitu. Berarti kalau ada yang mau lihat karya-karyanya Mas Alan bisa langsung ke YouTube-nya Mas Alan ya. Pertanyaan selanjutnya mau nanya suka duka deh menjadi musisi atau selama menjadi pembuat lagu, aransemen musik gitu. Kalau sukanya itu ketika kita itu karyanya didengar, terus ketika kita memang nampilin karya kita, ada orang yang ikut ambil bagian, misalnya kayak ngeband sama kita,
terus nanti dia bisa nyanyi lagu kita, berarti otomatis hati mereka itu kan Sama. tersampaikan apa yang gue buat, mereka dengerin dan mereka bisa ngerasain. Mungkin ketika mereka lagi duduk terus dengerin kebetulan lagu yang dibikin, mungkin dia nyampe. Itu aja sih. Kalau dukanya sih lebih ke kalau misalkan kompetisi kalah, karena kebanyakan kompetisi. Terus kalau ngeband job di cafe lu di PHP-in atau nggak dibayar, itu sih lebih ke arah situ. Karena ya balik lagi cari cuan kan terkadang. Tapi memang kalau murni untuk karya sendiri itu semua tentang rekap hidup aja sih yang gue bikin sampai hari ini untuk karya yang umum ya. Kalau yang umum ada di YouTube. Kalau yang tentang komunitas itu dokumentasinya hanya beberapa saja kalau di YouTube. Tapi kalau yang umum syukur banget bisa terdokumentasikan gitu. Itu yang paling suka dukanya. Terus sempat lupa nanya, kan tadi kan Mas Alan untuk menciptakan lagu itu masih bisa dibilang masih biasa gitu kan. Terus belajarnya itu dari mana Mas? Sampai bisa menciptakan lagu dengan mengaransemennya. Kalau nyiptain lagu sih nggak sampai ngaransemen sih. Pertama kan kita sering denger lagu ya setiap hari, jadi konsumsi tiap hari. Tapi balik lagi, kalau buat gue pribadi denger lagu itu kan sesuai hati sih. Kalau orang mungkin nggak seneng lagu yang gue dengerin, tapi setiap gue denger lagu pasti gue akan oh gini ya, oh gini ya, selalu gitu terus. Dan ada rasa penasaran. Dulu sempet sering ngulik, tapi sekarang udah enggak. Tapi sekarang arahnya perjalanan hidup direkam, gue templokin. Pada akhirnya nanti paling seneng itu ketika di kamar mandi atau tiduran atau naik motor, di mana aja. Saya selalu bawa HP kan, ya semua orang pasti bawa HP. Itu ngidupin VN, rekaman suara. Nanti ketika ada nada yang bagus, nanti dimatiin, dapet nih celengan nada yang bagus. Nanti kita geletakin satu momen ketika kita memang duduk kebetulan pas sendirian pegang alat musik, nanti ada aja di kepala itu yang ada bayangan. Dan ketika bikin lirik atau untuk bikin lagunya itu ngalir aja. Jadi ketika dapat nada intinya langsung kita tulis liriknya aja semau kita, dan apa yang kita rasain hari itulah jadi gitu. Biasanya nggak pakai mikir lagi kayak lu balas WA cowok atau siapa sih ayang gue balas-balasan kayak gitu aja, sesimpel itu sih sampai hari ini. Tapi kalau untuk teknik penulisan lagu yang paling berat itu buat gue kemarin baru sharing sih sedikit sama gitarisnya itu di squad itu Stevie Hitam. Kemarin baru share karena dia baru ngeluarin album, dan pada akhirnya gue tahu nulis lirik lagu itu kan banyak cara ya, ada yang natural, ada yang pakai majas, hiperbola, ada yang tekniknya macam-macam, ada yang puitis juga atau puisi jadiin lagu itu apa musikalisasi puisi ya. Itu terserah, yang paling jelas intinya dari dia itu dari hati aja dulu, terus baru diolah lu mau ke arah mana biar orang nangkep semua atau bisa ngertiin ke semua hal yang orang itu dengar maunya gimana. Itu aja sih kalau sampai hari ini. Oke, sampai hari ini masalahnya masih ya sering buat lagu-lagu gitu. Masih sering. Masih sering. Kira-kira mau kapan nih lagu terbarunya? Lagu terbaru belum tahu sih, tapi rencana yang masih kependem dari kelas 3 SD sampai hari ini, gue pingin bikin satu lagu yang nggak tahu ya berapa lagunya, paling jelas akan record juga lagu yang memang gue seneng dari dulu, deathcore. Pingin banget bisa ada di bagian itu aja pada akhirnya. Mantap. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir lah Mas dari aku, sama sekalian closing dari video ini ya. Untuk harapan Mas Alan untuk orang atau musisi pemula yang ingin mencoba di bidang musik gitu. Oke, belajar jangan nyerah, dikatain orang jangan ngedon, tapi makin bangkit,
Terus kalau belajar alat musik jangan malas. Belajar alat musik yang memang jadi diri lo, bukan memang paksaan. Terus kalau main musik lo itu harus jalannya benar. Walaupun gue gini karena gue pernah nggak benar gitu ada main musik yang benar-benar aja, yang pasti-pasti aja, gabung sama relasi temen yang punya ilmu, bukan yang rusak gitu aja. Oke. Jadi itu harapan dari Mas Alan buat para pemula dari yang mau masuk bidang musik. Oke, terima kasih banyak ya Mas Alan untuk ketersediaan sebagai narasumber. Banyak banget ya yang udah di-sharingin sama Mas Alan. Oke teman-teman, itu dia video kita kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke.